Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyediakan waktu saya, Pak. Ini Ya. saya mau mewawancarai Pak Jeno Bapak berkenan. Yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya. Dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika itu sesuatu permasalahan yang di situ di dalamnya adalah antara unsur benar dengan benar, dan kemudian yang kedua dilema etika dan bujukan moral. Yang kedua adalah bujukan moral, itu sesuatu yang berkaitan dengan antara benar dan salah. Itu sesuatu permasalahan yang harus jeli kita lakukan, harus melakukan investigasi, harus melakukan observasi yang tepat sehingga kita bisa mampu membedakan mana itu dilema etika dan mana itu bujukan moral, seperti itu. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, tentunya saya harus mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang ada itu kita kumpulkan, kemudian kita melihat siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, kemudian bagaimana kita mampu untuk menganalisis apakah itu permasalahan yang benar atau tidak benar atau salah maksudnya ya. Kemudian kita mencari sebuah solusi alternatif. Kita cari dulu solusi alternatif. Setelah selesai ada solusi alternatif, baru kita putuskan. Akan tetapi dari keputusan itu pun kita tidak serta-merta saklek harus seperti ini. Kita refleksikan dulu. Setelah kita putuskan, kita membuat refleksi. Apakah itu yang keputusan yang sudah kita ambil benar atau salah, itu harus melalui refleksi baik melalui diri kita sendiri maupun dengan rekan-rekan. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, untuk memudahkan sebuah identifikasi permasalahan khususnya kaitannya dengan dilema etika dan bujukan moral, biasanya saya mau melakukan 9 langkah untuk memudahkan menemukan solusi. Di antaranya mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan di dalamnya. Kemudian yang kedua menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang ada. Kemudian yang keempat menguji benar atau salahnya sebuah permasalahan. Ya. Kemudian yang kelima kita lakukan pengujian paradigma benar melawan salah. Ya. Kemudian langkah yang keenam yang saya lakukan itu melakukan prinsip resolusi. Ya. Terus yang ketujuh melakukan investigasi trilema, ya. Dan yang kedelapan kita buat keputusan. Lalu yang terakhir kita melihat lagi keputusan yang sudah kita lakukan, kemudian kita lakukan refleksi. Itu beberapa langkah yang kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya saya harus menelaah terlebih dahulu siapakah yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Ya, kemudian dari kasus tersebut siapakah kira-kira yang paling urgen. Ya, tentunya kita tidak terlepas dari diskusi, itu yang pasti untuk poin itu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tentunya tantangannya adalah mencari keputusan yang terbaik. Itu merupakan sesuatu yang sulit untuk kita karena apa yang kita putuskan belum tentu baik di mata orang lain. Makanya itu merupakan sebuah tantangan sehingga kita harus jeli, kita harus adil dalam membuat sebuah keputusan. Terus apakah Bapak memiliki jadwal tertentu atau langsung diselesaikan jika ada kasus dilema etika? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, tentunya saya melihat tingkat kesulitan dari sebuah masalah yang ada. Apakah itu masalah biasa atau ringan, ataukah itu masalah yang merupakan berat. Sehingga kalau masalah berat tentunya harus menghadirkan atau melalui proses-proses dengan tahapan-tahapan tertentu. Kalau mungkin itu permasalahan ringan bisa kita putuskan saat itu juga. Tapi kalau tingkat permasalahannya berat, otomatis kita harus melakukan pertimbangan dengan melakukan diskusi dengan pihak-pihak tertentu.
Ada kasus seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika itu? Ya, tentunya tidak terlepas dari bantuan seluruh warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru ya, yang di situ ada posisi sebagai wakil kepala atau mungkin PPU atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain ya. Kemudian ada siswa-siswa kita, tidak terlepas juga para orang tua, wali murid kita, tentunya itu merupakan salah satu bagian yang mereka pada nantinya mampu kita ajak berkolaborasi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa saja yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema itu? Ya. Tentunya yang pertama kejelian, sebuah kejelian harus selalu kita terapkan dalam menyelesaikan suatu masalah. Apakah itu masalah termasuk dilema etika atau masalah itu termasuk rujukan moral, itu kita membutuhkan kejelian tersendiri. Sehingga dari obrolan ini memacu adrenalin saya, memacu pengalaman saya nantinya ketika menemukan sebuah permasalahan harus sejeli mungkin dalam menyelesaikannya. Iya, terima kasih waktu yang sudah diberikan pada saya. Semoga wawancara kali ini bisa mendapatkan untuk saya pribadi mendapatkan belajar nih Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Kemarin saya minta waktu pada Ibu untuk wawancara. Ini langsung saja nih. Iya, yang mau silakan. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Kalau untuk mengidentifikasi itu dilema etika itu biasanya jika kedua hal tersebut itu semuanya benar ya, sama-sama benar. Sedangkan kalau rujukan moral itu salah satu dari hal tersebut itu satu benar dan satunya adalah salah menurut hukum, begitu Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama ataupun mengandung kebajikan. Untuk yang pertama adalah mengidentifikasi masalah tersebut ya. Terlebih dahulu itu identifikasi, kemudian siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian mengumpulkan fakta atau kebenaran-kebenaran yang tentunya mengutamakan prinsip kekeluargaan dan prinsip musyawarah. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa saja yang Ibu sudah lakukan selama ini? Yang pertama mestinya memanggil kedua belah pihak tersebut ya, yang terjadi permasalahannya itu seperti apa, kemudian mengajak untuk berdialog Bu, biar kita sama-sama tahu konteks masalah yang dihadapi itu seperti apa. Mungkin itu seperti itu. Terus hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang pertama itu mengadakan dialog terhadap pihak yang bermasalah ya. Kemudian yang terutama kita untuk mengambil keputusan atau memberikan solusi itu biasanya kita melakukan bimbingan ya. Bimbingan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan begitu. Terus selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Jadi dalam pengambilan keputusan itu pasti kita mempunyai tantangan ya, terutama jika memberikan solusi ya. Nanti kan ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima oleh orang-orang tersebut yang mempunyai masalah ya. Jadi biar di situ itu untuk menetralisir resiko-resiko atau konsekuensi yang dihadapi oleh si bermasalah itu kami juga istilahnya memberikan dukungan positif terhadap yang bermasalah begitu ya. Untuk semuanya, keluarga sekolah juga, kemudian guru tersebut yang mengalami masalah begitu.
kasus dilema etika, terus apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu nanti lakukan? Iya, kalau jadwal sih tidak secara istilahnya ya reguler begitu ya. Karena ketika ada masalah itu kan tidak mengenal jadwal ya Bu. Jadi ketika ada masalah maka saya akan langsung menyelesaikannya saat itu juga di sekolah begitu. Karena kalau kita tidak segera menyelesaikan biasanya itu nanti efeknya berkepanjangan begitu ya. Kalau langsung diselesaikan di sekolah tersebut maka tidak dibawa-bawa lagi ke rumah atau tidak mengalami permasalahan yang berlarut-larut begitu Bu. Ini adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Jadi di dalam sekolah itu kan banyak ya stakeholdernya, ada guru, ada kepala sekolah. Kemudian jika kami dari guru dan kepala sekolah belum bisa menyelesaikan, maka kami bisa meminta bantuan terhadap bisa komite, bisa pengawas sekolah. Jadi karena segala sesuatu itu lebih alangkah baiknya jika diselesaikan dengan kekeluargaan dan bermusyawarah banyak orang begitu Bu. Jadi kita yang melibatkannya ya kalau tidak bisa dengan guru dan kepala sekolah maka ada komite, ada pengawas yang membantu siap membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi pelajaran yang bisa kami ambil ya, pertama adalah pelajaran tentang tanggung jawab ya Bu. Jadi ketika kita punya masalah maka harus menerima konsekuensi untuk bertanggung jawabannya. Kemudian dari kita ada kelompok untuk pengambilan keputusan, kita berarti sudah ada pembelajaran musyawarah mufakat. Kemudian kita juga belajar tentang komunikasi yang baik ya, karena penyelesaiannya dilakukan dengan dialog dengan kekeluargaan, maka ada komunikasi yang baik antara kita, antara Bapak Ibu guru yang punya masalah gitu. Jadi penyelesaian masalahnya juga tidak berlarut-larut begitu. Terima kasih banget. Mudah-mudahan wawancara saya, bincang-bincang saya dengan Ibu ada manfaat untuk saya. Sekian dulu, sekali lagi terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, waktu Ibu yang sudah berikan sama saya. Kemarin saya sudah konsultasi dengan Ibu untuk saya melakukan wawancara dengan Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan? Ya. Dilema etika di mana situasi itu punya dua hal yang sama. Jadi hal atau kasus yang sama, sedangkan untuk rujukan moral itu dua hal kasus atau dua hal yang satunya benar, yang satunya salah. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya akan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi siapa saja yang terlibat, kemudian mencari fakta-fakta masalah tersebut. Kemudian setelah kita mengetahui semuanya, kita akan mencari solusi yang terbaik mungkin dengan musyawarah mufakat atau kekeluargaan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu ambil dalam melakukan kegiatan selama ini? Ya. Langkah yang pertama yaitu memanggil kedua belah pihak yang terlibat untuk diminta keterangan supaya kita bisa memastikan keputusan atau solusi yang terbaik yang tidak merugikan, tidak merugikan salah satu belah pihak. Terus hal-hal apa yang selama Ibu ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan
pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama yaitu melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat munculkan solusi yang terbaik yang dapat diterima kedua belah pihak dengan memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan atau tidak merugikan salah satu pihak. Terus hal-hal apa yang selama ini Ibu merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Ya, pengambilan keputusannya yaitu dengan bagaimana yaitu mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin dan membutuhkan dukungan positif dari semua warga sekolah. Terus apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan kasus dilema etika atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal untuk penyelesaiannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang nanti Yang pertama yaitu kalau menyelesaikan masalah ya hari itu juga agar tidak berkepanjangan. Jadinya kita menyelesaikan agar tidak berkepanjangan sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang baru atau masalah baru dan dengan Dewan Guru kita bisa berkonsultasi dengan Dewan Guru semua untuk mencari solusi yang terbaik. adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan yang ada di sekolah, saya selalu membawa ke rapat untuk bermusyawarah dengan Dewan Guru agar bisa mengambil keputusan yang terbaik. Saya bisa juga bertanya atau meminta saran dari pihak pengawas maupun komite selaku mitra kerja sekolah. Ini yang terakhir ya Bu, dari semua yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa saja yang Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan pada kasus ini? Ya, sebagai pemimpin di sekolah dalam mengambil keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan musyawarah mufakat serta membiasakan agar kita bertanggung jawab apa yang sudah diputuskan, ya. Kemudian komunikasi yang baik pada setiap elemen yang ada di sekolah. Terima kasih sekali Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini banyak sekali ilmu yang akan saya peroleh dan mungkin nanti nular Ibu. Sekian dari saya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.